itu Jasi. Fokusin, Bang. 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 Tadi saya dengar ada suara di luar, cuman aku nggak berani keluar. Kilometer dari pusat kota Sukabumi terdapat sebuah hutan larangan yang hingga kini masih dikeramatkan oleh warga setempat. Konon jajaran pohon tua yang berusia lebih dari 400 tahun ini banyak dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Secara kasat mata, letak hutan larangan dan hutan lainnya dipisahkan oleh sebuah bongkahan batu besar yang konon merupakan pembatas antara energi positif dan energi negatif. Pohon pertama yang berada di hutan larangan merupakan sebuah gerbang untuk menuju dimensi lain. Guys, ini kita udah setengah jalan nih menuju hutan terlarang. Ini gue serius, gue sumpah nih serius. Gue serem banget pas dengar ceritanya, sampai gue merinding-merinding. Serius gue. Serem banget pokoknya. Itu cerita yang lo dengar itu baru saja. Gue dapat informasi dari teman gue, bahwasannya kalau di hutan terlarang itu banyak orang frustasi, sering orang banyak yang bunuh. Ah, sotoy lo, bay. Udah. Lu berdua ya berantem mulu. Dia nyari masalah, Pak. Ah, gua sikat juga nih. Ya udah lu ah. Wah, Apaan tuh? Hah? Ada yang lewat serius gua. Gue liat bayangan hitam cepet banget larinya. Cek. Bayangan hitam itu yang bikin kita kaget. Dan terus terang, saya nggak tahu itu apa. Gue liat dia lari kayak gini kan, Tes. Pada lihat apa sih? Ada yang lewat bayangan hitam gede banget. Lu bay bawa mobil gimana sih? Sorry, gua kaget. Lu nggak apa-apa kan? Mobil yang bener bay. Sorry, lo jangan sotoy. Mendingan lu aja yang bawa kalau gitu. Oke, gue yang bawa deh. Udah. Asik banget sih gua berdua. Ini udah setengah jalan. Jadi fokus. Lanjut. Fokus, Bay. Belum apa-apa udah ada kejadian aneh. Semuanya nyalain saya. Ada yang bilang saya nyetirnya nggak bener lah, nggak fokus lah. Tapi yang jelas saya yakin kalau sosok iseng itu bukan apa-apa, melainkan orang yang iseng yang ingin mencelakain kita. Kita nggak bisa lewatin ini.
Ransel jangan ada yang tinggal. Kamera, lampu, semua. Sri, dengan kapan dulu? Udah, di tas gua. Udah siap. Baik. Yuk, lanjut. Yuk. Ayo mana yuk? Malam yang yuk. Gini Kang, saya Tezi. Kita dari tim ekspedisi Medan menyusuri Semarang. Karena kita masih penasaran ya sama kasus sana. Ya bisa Kang. Kalian gak bisa seenaknya masuk hutan itu. Hutan itu hutan terlarang. Gak bisa dipakai heroi. Hutannya tante hutan keramat. Emang kalian siapa ngelarang-larang kita? Siapa? Berani-berani. Aing warga di dia. Ini kan sia. Oke bang, oke. Kita minta maaf banget. Tapi ini kita bisa obrolin baik-baik, nggak pakai cara marah-marah kayak gitu. Udahlah, kita balik aja. Males gua ngadepin 2 preman kampung kayak gini. Kang. Oke Kang, kita bakal balik. Tapi kebetulan kita ngomong. Jadi kalau malam kita bisa pergi. Oke kalau gitu. Tapi awas kalau kalian berani-berani masuk ke hutan sana, nyaho-nyaho kalian bisa balik deh. Emang apa ada masalah? Ayo, Ada masalah? Emang ada stop. Sri buka kamu dulu. Gua cek deh. Yuk. Hei, berhenti. Gila lu, Bay. Kalau kita diikutin sama preman tadi gimana? Aduh Sri, tenang dong, jangan panik kayak gitu. Kita nggak bakal kenapa-napa kok, udah. Nggak usah takut, mereka cuma teman kampung. Gua sih kan juga pada modern tuh orang. Udah, oke ya. Ini sekarang kita udah di sini. Dan nggak mungkin balik lagi. Itu orang tadi pasti lagi nyari kita sekarang, ya. Sekarang kita apa? Fokus pada rencana awal, ya kan? Lanjut. Udah, yuk. Bayu ini nggak pernah mikir panjang, ngajakin lari diam-diam. Itu kan kawasan orang. Gimana coba kalau warganya sampai tahu? Dan mereka bisa tambah marah sama kita. Saya sudah coba ngomong baik-baik sama kedua orang itu. Tapi jawabannya tetap nggak enak. Dan jujur, saya nggak suka sama gelagat mereka. Mencurigakan. Lebih dari 4 jam perjalanan, tim ekspedisi merah belum juga menemukan letak hutan larangan. Baik. Ini jalan yang benar kan? Saja. Terus nyasar. Guys. Kenapa? Ini kita harus ambil strategi lagi ya, karena hutannya udah mulai kuat banget nih, ya. Sudah. Bang. Yuk. Woi, udah berjam-jam nih, nggak nyampe-nyampe. Sabarlah Sri. Ya pemirsa, ini hutannya udah parah banget. Kita juga bingung nih jalan kemana. Baik, Sri, ini kita kanan atau kiri? Kanan, Mbak. Kiri nih. Kiri, Bay. Lu nggak lihat nih? Kanan, Sri, kanan. Lu lihat tuh jalannya lebih bagus kiri. Kanan, yang bener kanan. Kanan. Kenapa sih dari tadi bertengkar mulu? Kanan, deh. Ayo. Ini jalan deh. Ayo, kita lihat ya. Bentar.
lambai tuh. Kemarin Iya, yaudah. Ayo guys. Orang bukan tuh. Ya orang. Loh, kok ngilang? Hah? Kok ngilang, Boy? Santai dia di Hilang, sini kan? deh. Dia ngelambai, cuy. Serius gua. Gue juga liat. Itu orangnya. Sana tes. Itu. Permisi. Ibu, tunggu. Ibu, permisi. Kita dari tim ekspedisi merah mau menelusuri hutan terlarang. Ibu tahu nggak jalannya kemana? Saya nggak tahu nih, harus tenang ataupun takut. Setelah kita seharian jalan di hutan dan nggak menemukan tanda apapun, kita ketemu sama nenek itu. Maaf, kebetulan nih. Arahnya kemana nih ya? Dan bisa antar kita nggak ke sana? Bisa. Oh bisa? Arahnya kemana? Oh maksudnya ke sana? Ya udah ibu. Tunggu. Ibunya kok cuma ngamuk-ngamuk doang sih, bisa ngomong sih. Sembarang. Enggak. Oh maksudnya arahnya ke sana ibu? Ibu bisa nganterin? Dengan arahan dari seorang nenek misterius, tim ekspedisi merah menemui titik terang tentang hutan larangan. Nenek ini emang mencurigakan. Feeling saya, nenek ini bakal bikin masalah baru. Di sini? Mana lagi? Oh kesana lagi ya bu? Kalau boleh ibu bisa nganterin kita nggak? Ibu duluan gitu maksudnya. Hah? Apaan bu? Kok kayak takut sih dia? Apa sih bu? Bu? Hah? Bu, kenapa? Bu. Banget sih tuh ibu. Kesalahan mandi. Kenapa sih ya? Dia kayak ngeliat sesuatu sampai ketakutan gitu deh. Guys, lanjut ya. Guys, kita harus pakai jaket dulu dah, ya? Karena deras banget nih hujannya nih. Jangan lupa headlamp. Nggak pakai, Bay? Ah, manja lu. Lah, gimana sih lu? Nggak bawa lu ya? Kan hujan, Bay. Dan dikit doang. Kita apaan? Lanjut. Yuk. Tunggu deh. Lama banget sih, Sri. Depan. Bay. Ada apa-apa nih? Wah, ini asli nih. Kayaknya nih hutan emang angker. Emang keramat. Udah deh. Mendingan kalau menurut gua nggak usah kita lanjutin. Sri. Barang banget sih, Sri. Oh jangan negatif ya, positif ya. Ini kita udah sampai di hutannya. Ya, fokus. Yuk lanjut. Akhirnya kita sampai juga di hutan larangan. Tapi tiba-tiba aja hujan deras, anginnya juga kencang, ditambah serigala nemuin papan peringatan gitu. Wah, gue harus semua konsentrasi kita. Kita masih punya banyak misi yang belum terpecahkan. Dan mau nggak mau, kita harus tetap jalan. Dan nggak membahas soal papan peringatan itu. Dulu saya pernah lewat hutan larangan ini sekitar
Jam 4 sore saya pulang dari rumah kami dari kampung sebelah. Waktu saya lewat, saya mendengar ada suara kayak yang cekikikan gitu. Itu ada suara harimau dan ada hewan buas juga. Nah, ketika saya jalan kaki, di situ saya lihat ada sosok hitam. Habis itu saya nggak bisa jalan, dan karena saya takut, saya maksain untuk lari. Waktu itu setelah saya dari masjid, saya melewati hutan larangan karena takut kemalaman. Di saat itu saya mendengar suara suling. Saya awalnya sih biasa aja, tapi masa dalam hutan ada suara suling? Waktu saya menengok, saya melihat sesosok putih. Saya awalnya sih biasa aja, tapi waktu saya lihat ternyata makhluk kasar banget itu. Saya langsung lari. Perjalanan hari ini makin terasa mencekam. Aura negatif di sekitar hutan larangan. Suara apa tuh? Iya tuh, suara apa tuh? Aneh ya? Ini udah nggak beres nih. Soalnya lebih mendekat lagi. Kok dekat sih? Cepet. Allah Akbar. Bang, kenapa? Kenapa? Berapa? Terus aja. Serius lu? Ayo. Serius nggak apa-apa? Man, ya. Jas, nggak apa-apa. Kaki gue sakit banget lagi. Saya pas lari kayaknya bentar akar pohon deh. Kita semua lari dan tiba-tiba Jasi jatuh dan kesleo. Selalu ceroboh, nggak pernah hati-hati. Dan akhirnya jadi bikin repot kan? Bos, lu lanjutin aja yang penyari basketball kita ya. Gimana, Jas? Apa? Yaudah yuk, jalan yuk. Gak usah cemburan-cemburan gitu. Ayo. Tuh, tapi kan udah hujan. Jaganya sih ya. Bye-bye ya, Jas. Saya khawatir ngelihat Jasi kesakitan banget. Tapi si Sri malah berpikiran yang aneh-aneh. Ya wajar lah kalau saya nolongin dia. Guys, kayaknya kita harus diriin tenda deh di sini. Setuju gak? Setuju gua. Capek banget gua untuk istirahat. Begitu lihat deh ada Jas. Ya udah, yuk. Ya Sri buruan Sri. Kasian nih Jasi. Ayo dong, bisa dikit dah. Coba tadi, Sri. Ayo dong, buruan dong. Bisa nggak sih aku perlu gue yang turun tangan? Lu beres kan? Bisa turun tangan
cepet buruan lu nanya Jesse keadaannya. Terus lo kasih tahu, gue tahu. Udah Bayu, udah ah. Masa ribut-ribut mulu dari tadi. Ya. Udah, Jas, lu bisa istirahat, Jas. Bentar. Hei kalian! Kalian bener-bener ya gak bisa dikasih tahu. Sekarang juga kalian, ayo pergi dari sini. Dengar gak? Saya pergi dari sini. Apa perlu? Kita pakai cara kasar buat ingetin kalian. Jangan sombong. Bayu. Kan kita minta tolong Kang, mohon dimengerti. Kita nggak ada niat jahat kok. Gusti, Nu Agung. Laila, saya ngelarang. Cicing di hutan ieu teh. Hutan itu punya sejarah kelam. Dahulu kala ada seorang pemuda desa yang sangat lihai dalam bermain seruling bambu. Kepiawaiannya dalam meniup seruling membuat sosok putri dari alam lain jatuh hati pada sang pemuda. Melihat paras ayu sang putri, pemuda desa itu pun tak kuasa membendung ketertarikannya demi mengikuti hawa nafsu. Hubungan beda dunia pun ia jalani tanpa menghiraukan apapun. Hingga pada suatu saat, pemuda desa tersebut ingin menyudahi hubungan terakhir yang dijalaninya. Sang putri siluman itu pun murka atas perlakuan pemuda desa yang semena-mena. Ia pun memilih untuk merenggut kehidupan milik pemuda yang ia cintai agar bisa kekal hidup di alam lain bersamanya. Sekarang terserah kalian sajalah. Saya sudah capek mengingatkan kalian. Kalian sudah mencuri perhatian mereka. Kalian sudah mencuri perhatian mereka. Udahlah, atapkan wae. Sekarang kita pergi. Di sini udah ada banyak yang datang. Ingat ya, Lanjutkan. oh ya lanjut bro. Kalian bisa percaya kata-kata Udah dia. ya, kumpul dulu. Jadi sekarang bakal gua bagi jadi 2 tim.
kita waktu ini menyusuri hutan ini untuk mencari mitos yang orang bilang ada dimensi lain di sini. Gue tahu kali ini rintangannya berat banget. Dari siang sampai sekarang ada aja ujian kita. Setuju nggak kalian? Ya. Iya, udah tanggung tes. Lagian gue juga penasaran gimana sih bentuk perempuan si penghuni hutan larangan ini. Lu jangan konyol, hati-hati kalau ngomong. Udah nggak usah takut lah. Ujian biasa. Gue bagi 2 tim ya. Tapi lu just kayaknya nggak bisa ikut kita. Kondisinya kayak gitu. Wah, enggak. Enak aja, kita kan sama-sama datangnya. Gue bisa kok. Ini nggak usah. Jelas kan? Udah lu istirahat aja dulu. Enggak, gue mau ikut enggak? Nggak Jas. Gue bilang sama lu nggak bisa ikut. Oke, gue bagi 2 ya. Gue sama Bang Adri, sama kameramen, kita bakal ke arah sana. Dan Ubay sama Sri ke arah sana. Tugas buat lu juga masih ada. Lu nyalain handycam, lu rekam semua aktivitas yang ada di sini. Ya Jas? Jadi gue tinggal sendiri gitu? Iya. Tenang, ada hati. Jadi kalau ada apa-apa, hati nyalain ya. Ada apa-apa, kabarin. Oke? Yuk. Bang Adri, yuk. Jadi kan udah mau masuk ke tas lo ya. Memang hutan larangan ini adalah hutan yang jarang sekali dimasuki oleh manusia. Karena menurut ceritanya zaman dulu itu hutan larangan ini adalah gerbang untuk menuju ke dimensi lain. Jadi dulunya itu ada suatu dimensi lain, kita bisa masuk ke dunia mana berapa ribu tahun yang lalu gitu. Kita bisa akan ke sana. Kita bisa istilah kalau Sundanya itu nyabak napak getok gitu, istilahnya seperti itu. Jadi nah dulu itu pernah disinggahi oleh seorang putri yang bernama Dimas Gandasari. Nah itu adalah penguasa dari hutan larangan. Tim ekspedisi merah pun mulai berpencar untuk mencari sosok perempuan yang diyakini sebagai penguasa gerbang menuju alam lain. Daisy yang berjalan bersama seorang kameramen berencana menuju lokasi pohon utama melalui arah timur. Tiba-tiba Ada nggak mungkin lah di hutan kayak gini ada orang malam-malam. Serius Bang? Ada. Dengar nggak? Kencang suaranya. Apa? Sayup-sayup sih. Sampai sekarang, saya masih terbayang suara seruling itu. Takut iya, penasaran juga iya, semua sama. Gimana ya Bang ya? Pemirsa, barusan kita dengar suara suling, tapi kadang kenceng, kadang pelan. Kita nggak ngerti nih, arah sulingnya kemana. Angin kali enggak? Bang Andri, belakang gua ada orang. Bang, Ada siapa-siapa? punya gua ada yang niup, Bang. Ya nggak ada orang kita berdua doang di sini. Bang, gua serius. Gak ada yang... Yuk. Bang, masa kanan doang, Bang. Kanan doang, Bang. Langsung balik saya. Lemes banget, Bang. Bang, kabut, Bang. Kabut, kan?
Bang. Kamu fokus kan, Bang? Aduh, ada yang ngerangkap tuh, Bang. Nggak tahu. Aku punya banget, Bang. Bang, deket, Bang. Cabut. Bang, cabut, Bang. Ayo, Bang. Apaan sih? Enggak sih. Sementara dari sebelah barat, Bayu dan Serigala menyusuri jalan bebatuan yang gelap hingga melihat bunga-bunga layu yang membawanya sampai ke pohon pertama. Gue mancing dulu, Bay. Konyol. Jangan sembarangan lu. Udah kebelet nih gue nih. Jangan main lagi. Ayo. Itu sajen, Bay. Tempat sajen tuh. Itu pohon tua, gede, auranya macem-macem. Dan saya yakin ada sesuatu di situ. Iya. Hah? Tempat sajen kan? Iya, bener. Astagfirullahaladzim. Bay. Lu lihat itu, Bay. Apa tuh, Bay? Apa tuh, Bay? Sini, jangan kabur dulu. Kita lihat dulu. Kita liatin dulu. Udah, sini aja deh. Kenapa? Apa nih? Entar. Pemirsa, sekarang aku lagi di tenda sendirian. Jasi mulai merasakan aura tidak nyaman menghampirinya. Pemirsa, tadi saya dengar ada suara di luar. Cuman aku nggak berani untuk keluar. Kita liatin aja. Jadi kebakar, Bay. Udah, kenapa? Bang, terus kalau banyak rekam, Bang, ya. Kamu terus baca, tunggu aja. Terus. Siapa tuh? Lagi nih. Bang, tolong zoom. Bang, tolong zoom. Zoom. Siapa tuh? Lu lihat ke situ siapa sih? Siapa, Bang? Hah? Kayak orang nari ya? Iya. Itu Jasi. Jas. Wah, Jas itu. Jas. Jagain balai, Bay. Jas. Jasi. Jasi.
Tesi monitor Tesi. Tesi monitor. Bay, gimana Bay? Gua lagi di pohon pertama, gua lagi di pohon. Kenapa? Hah? Ada apa? Si Tesi pingsan, Pak. Buruan sini ya. Oke. Gua ke sana, Bay. Buruan. Bang. Gas sih. Ayo, Bang. Yes. Gimana Jas. tadi ini meledak lagi? Jas. Jas. Ayo dong, Jasi. Tes. Gimana nih, Tes? Kok udah pingsan? Gue juga nggak tahu. Tenda. Nah, tiba-tiba dia datang sini. Kita lagi ngamatin ini nih. Sajen. Dia pakai nari-nari lagi, Pak. Itu pingsan. Kayaknya hari ini cukup sampai di sini ya. Jas. Oke, pemirsa, kayaknya ekspedisi hari ini cukup sampai di sini. Ya. Gas pingsan. Sini. Melihat Jasi yang tak sadarkan diri, Daisy memutuskan untuk mengakhiri perjalanan kali ini. Hanya kehidupan lain di alam dunia merupakan suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Sudah selayaknya kehidupan ini berjalan seimbang dan saling menghargai di antara sesama penghuni